penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Penindakan terbaru dilakukan pada 17 November 2025 dengan menangkap atau melakukan penangkapan 2 tersangka dewasa yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok, di mana kelompok 1 di Sumatera Barat dan 1 di wilayah Jawa Tengah. Adapun dalam penangkapan sebelumnya telah ditangkap 3 orang dengan perkara yang berbeda. Dari para pelaku di grup media sosial tersebut, 5 orang dewasa telah ditangkap, diantaranya adalah pertama FW, inisial FW alias YT, asal Medan, Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, usia 40 tahun, ditangkap pada 5 Februari 2025. Yang kedua inisial LM, Kabupaten Bangai, Sulteng, usia 23 tahun. Yang ketiga inisial PP alias BMS, Sleman DIY, usia 37 tahun, ditangkap pada tanggal 22 September 2025. Yang keempat inisial MSPO, asal Tegal, Jawa Tengah, 18 tahun. Dan kelima inisial JJS alias BS, asal Kabupaten Agam Sumbar, usia 19 tahun, ditangkap pada hari Senin tanggal 17 November 2025. Atas peranannya merekrut dan mempengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Selain penegakan hukum, Densus 88 juga melaksanakan serangkaian upaya pencegahan, yakni yang pertama, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten pada akhir tahun 2024. Yang kedua, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Bali dan Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2025. Yang ketiga, intervensi terhadap 29 anak di 17 provinsi yang berniat melakukan aksi teror pada September 2025. Yang keempat, intervensi terhadap seorang anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Jawa Tengah pada Oktober 2025. Dan kelima, intervensi terhadap 78 anak di 23 provinsi terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror pada 18 November 2025. Wilayah terbesar meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun modus penyebaran propaganda dilakukan secara bertahap. Propaganda pada awalnya didiseminasi melalui platform yang lebih terbuka seperti FB, Instagram, dan game online. Kemudian setelahnya mereka yang dianggap target potensial akan dihubungi secara pribadi atau japri melalui platform yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Propaganda didiseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Maka dari hasil asesmen, kerentanan anak dipengaruhi oleh
sejumlah faktor sosial. Seperti apa? Di antaranya adalah bullying dalam status sosial broken home dalam keluarga, kemudian kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama. Salah satu kasus menonjol adalah peristiwa pengeboman kita ketahui, kejadian yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November 2025 yang lalu, yang melibatkan anak. Meskipun fenomena tersebut berbeda dengan radikalisasi online, di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi. Maka itu berdasarkan evaluasi penanganan, Polri merekomendasikan 4 langkah utama. Pertama, kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur. Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca intervensi. Ketiga, penyusunan standar operating prosedur teknis bagi seluruh stakeholder agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat tupoksi pada masing-masing institusi. Keempat, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan semua pihak, bahkan seluruh stakeholder peduli terhadap fenomena ini agar dapat turut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online tersebut. Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia beserta seluruh kementerian dan lembaga dan BNPT, KPAI dan LPSK serta seluruh kementerian stakeholder terkait terhadap dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah serta masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.